Dan sekarang tugas saya, ya, udah mulai keluar untuk melayani firman Tuhan, baik itu di pondok pesantren, baik di daerah-daerah lainnya, baik itu di pondok pesantren, baik di daerah-daerah lainnya. Ya, ini saya sekarang berada di Depok. Ya, dari Depok nanti saya pulang lagi sebentar. Tanggal 10 khotbah di Fokus, ya. Tanggal 15 saya sudah ada lagi di Kalimantan atau di Padang. Karena saya punya pelayanan gerakan bawah tanah. Karena saya punya pelayanan gerakan bawah tanah. Yang istilahnya pelayanan ini tidak diketahui oleh siapapun juga. Saya masuk ke pondok pesantren membagikan Alkitab. Saya masuk ke pondok pesantren membagikan Alkitab. Yaitu tentang ajaran Kristen yang suka menyamar. Ya, jadi kita lagi membahas kekristenan yang terbukti sering sekali menyamar-nyamar untuk mempengaruhi umat muslim agar mau ikut keyakinan mereka yang padahal, ya sekali lagi, padahal mereka sendiri sampai 2000 tahun masih kebingungan. Dan itu bisa dibuktikan, ya kita bukan asal ngomong, sampai detik ini teman-teman kita Kristen masih kebingungan. Siapa Tuhannya, kemana mereka setelah meninggal, masih berbeda pendapat. Masih berbeda pendapat, ya. Mana ada, siapa yang bingung itu? Bagaimana antar kekristenan itu ribut? Bu Darni, aku ngomong dulu. Kalau aku ngomong tanpa data, silakan laporkan saya. Ya, kalau kita kan selalu ngomong pakai data. Dan kalian bisa lihat sekarang aja. Contoh nih, tadi malam Petra ya ribut sama orang Katolik kan gitu. Terus bagaimana Mikana menghadapi Agatha, Mikana menghadapi si Elia Miron gitu kan. Bahkan Elia Miron juga yang mengaku Trinitas itu dianggap sesat juga ajarannya oleh beberapa pendeta. Saya sudah bahas di channel saya. Bagi teman-teman yang mau lihat, silakan tonton YouTube Jadid HMC. Saya ada tunjukkan. Kita ngomong semua pakai bukti. Kita kasih lihat videonya, ya. Yang ini ngomong gini, yang ini ngomong gini. Kira-kira mana yang jauh? Dan saya rasa kalian semua tahu ya, bahwa kekristenan sampai sekarang itu masih memperdebatkan konsep-konsep siapa Tuhannya. Setelah meninggal, bagaimana konsep keselamatannya. Ada yang bilang bahwa keselamatan itu sudah pasti. Kalau sudah selamat sekali, dia pasti akan tetap selamat. Ada yang bilang enggak, tergantung perbuatanmu. Nah, jadi masih bingung mereka. Tapi itu urusan mereka lah, urusan mereka. Yang lucunya, kita bisa lihat bagaimana mereka ini suka sekali menggunakan cara-cara Paulus. Yaitu apa? Menyamar, teman-teman. Menyamar. Jadi kemana mereka datang, mereka akan menyamar. Begitu mereka datang ke pesantren, menyusup ke pesantren, mereka akan menyamar menjadi seakan-akan mereka muslim. Seakan-akan mereka muslim, dan itu yang dilakukan oleh misionaris-misionaris, pendeta-pendeta, evangelis, dan sebagainya. Dan di kesempatan ini saya akan tunjukkan salah satu buktinya. Ya, ini seorang pendeta ya, seorang pendeta teman-teman, yang menggunakan trik Paulus tersebut. Bentar ya, ini orangnya ya, namanya pendeta Yosua bin Yasin. Yosua bin Yasin ya. Kita dengarkan dulu. Karena tugas saya, ya, udah mulai keluar untuk melayani firman Tuhan, baik itu di pondok pesantren, baik di daerah-daerah lainnya, baik itu di pondok pesantren, baik di daerah-daerah lainnya. Ya, ini saya sekarang berada di Depok. Ya, dari Depok nanti saya pulang lagi sebentar. Tanggal 10 khotbah di Fokus, ya. Tanggal 15 saya sudah ada lagi di Kalimantan atau di Padang. Karena saya punya pelayanan gerakan bawah tanah. Karena saya punya pelayanan gerakan bawah tanah. Yang istilahnya pelayanan ini tidak diketahui oleh siapapun juga. Saya masuk ke pondok pesantren membagikan Alkitab. Saya masuk ke pondok pesantren membagikan Alkitab. Baik, selamat kesini. Ya, kalian sudah dengar ya, ini prolognya. Jadi itulah yang dilakukan oleh pendeta satu ini ya. Ini pendeta. Jadi namanya Yosua bin Yasin, dan dulu dia sempat viral juga karena membuat satu pernyataan di mana ya dia diundang dari satu ke gereja yang lain untuk kesaksian karena dia adalah orang murtadin ya. Dia ini adalah murtadin, dan dia memberikan kesaksian bahwa waktu di Islam dia bilang dia itu membakar 5 gereja. Ya, jadi dia bilang waktu di Islam dia bakar gereja lantaran ajaran Islam mengajarkan seperti itu, dan itu pun dia ajarkan kepada santri-santrinya untuk memusuhi Kristen, untuk membakar gitu kan. Nah, jadi itu tujuannya apa? Tujuan fitnah itu apa? Karena begitu dicek, nggak ada gereja yang dia bakar.
Nggak ada. Memang dia murtadin. Memang dia murtadin. Tapi dia nggak pernah bakar gereja. Kalian bayangkan, satu gereja dibakar aja itu pasti viral. Pasti beritanya ada. Ini 5 gereja dia bilang udah dibakar. Dan terbukti ternyata itu berita bohong. Sempat viral, dia kabur waktu itu. Ya, Yosua bin Yasin ini sempat kabur. Kurang lebih setahun dia kabur waktu itu. Dan sekarang muncul lagi. Ya, muncul lagi dengan kontroversi baru. Dengan cara baru. Dia katakan kalau 1 tahun kemarin itu dia bukan kabur, tapi dia menyusup ke pesantren-pesantren untuk mengajak santri-santri agar mau ikut ajaran Yesus. Nah, ini ngerinya. Dan ini bukan dia sendiri ya, Bu Darni dan teman-teman Kristen, biar kalian tahu, kita mendapati banyak yang seperti ini. Contohnya siapa? Ada juga Febriansyah. Dulu saya pernah undang dia untuk podcast. Dia itu dari Islam pindah Kristen. Ya, pindah Kristen terus gara-gara mamanya nangis-nangis, mamanya cerita kalau nanti dia meninggal bagaimana, dia balik lagi ke Islam. Waktu dia balik lagi ke Islam, saya sempat undang dia, kita ngobrol, dia kasih tahu, dia kasih nampak foto-foto bahwa dia itu tergabung di dalam tim khusus, namanya tim murtadin. Ya, memang direkrut murtadin-murtadin ini untuk menyusup ke daerah-daerah muslim, ke daerah-daerah yang mayoritas muslim, untuk mempengaruhi umat muslim dari dalam. Jadi mereka menyamar. Ya, mereka menyamar karena mereka ngerti Islam kan, mereka tahu Islam. Jadi mereka menyamar untuk mempengaruhi dari dalam. Dia bongkar tuh semua. Tapi sayangnya si Febriansyah ini saat dia kembali ke Islam kan dia jadi nggak ada kerjaan. Waktu di Kristen kan dia jadi misionaris, dibayar. Waktu jadi Islam nggak ada kerjaan, narik ini dia, jadi Gojek. Narik Gojek, dan dia merasa capek, nggak sebanding dengan waktu dulu. Kalau dulu tinggal bacot-bacot dapat duit banyak, ini harus kerja fisik. Terakhir dia balik lagi ke Kristen. Di Islam cuman kurang lebih 4 bulan waktu itu. Balik lagi. Tapi kita dapat banyak info. Terus itu dilakukan juga oleh Effendi Usman, ya. Terus si Pasar Ibu, si JDP. Terus banyaklah murtadin-murtadin yang melakukan hal yang sama. Bahkan Saifuddin, 3 tahun yang lalu kami berhasil membongkar jaringan pendeta Saifuddin 3 tahun yang lalu. Dia waktu itu pernah rekrut juga orang-orang murtadin yang masih kecil. Maksudnya itu di bawah 20 tahun ya, ada yang 16 tahun, ada yang 17 tahun. Anak-anak yang masih umur segitu itu direkrut sama Saifuddin yang murtad-murtad untuk dikirim ke pesantren juga. Dan itu sudah diiyakan oleh Sarah Ayu, ya, Sarah Ayu istrinya sendiri yang mengklarifikasi, iya memang waktu itu mereka rekrut tim itu untuk dikirim-kirimkan sebagai misionaris. Kalau mereka kan ngomongnya halus gitu kan, dikirimkan sebagai misionaris. Cuman saya tanya, ini misionaris yang dikirim ngapain pakai hijab? Yang perempuan pakai hijab gitu. Ya, kalau mereka bilang, oh kalau pakai peci, peci kan bukan atribut Islam. Peci itu kan Indonesia gitu. Oke lah mereka alasan. Tapi kalau hijab ini kan konyol gitu. Ya, sama kayak Mikana gitu kan pakai hijab gitu. Itu duluan dilakukan oleh timnya Saifuddin. Ada 10 orang waktu itu direkrut sama dia, cowok dan cewek, dan itu dikirim ke daerah mayoritas muslim. Tujuannya yaitu mempengaruhi dari dalam gitu. Ya, ini ngerinya teman-teman, ngerinya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh mereka yang memang terstruktur. Sekali lagi ya, sangat terstruktur. Jadi kalau ada umat muslim yang beranggapan bahwa biarkanlah bang mereka gitu, gini gitu kan, kalian nggak tahu karena kalian nggak hadapi. Kalian nggak hadapi teman-teman, ternyata itu ngeri dan itu didanai oleh gereja langsung, yayasan-yayasan gereja. Jadi mereka ini punya kelebihan bisa menyamar ya, karena memang di 1 Korintus 9 ayat 20 itu dikatakan, demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi ya, artinya dia bukan tapi dia menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup. Jadi yang penting untuk memenangkan, yang penting untuk kemuliaan Tuhan. Kalau mereka bilang gitu. Yang penting demi kemuliaan Tuhan, apapun boleh dilakukan. Apapun dihalalkan. Ya, karena memang di mereka kan nggak ada konsep halal dan haram ya. Semua diperbolehkan untuk kemuliaan Tuhan. Nah ini gimana nih? Mungkin tanggapan dari Bu Darni nih. Melihat orang-orang seperti pendeta Yosua ini. Oke, baiklah. Kalau menurutku itu tidak ada salah. Karena itu kan sudah sesuai dengan dalil. Yesus sudah mengatakan, pergilah ke seluruh bangsa, ajarlah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa. Nah, kalau ada pun teknik-teknik seperti itu dibuat, ada yang pakai jilbab. Dan memang orang Kristen awalnya juga ortodok itu, ya pakai jilbab. Duluannya orang Kristen berjilbab daripada kalian kan? Nggak apa-apa, sah-sah saja itu. Tetapi kan,
para pendeta itu melakukan itu karena itu adalah perintah Yesus. Yesus menyuruh agar seluruh umat manusia ini diselamatkan. Satu pun jangan ada masuk ke dalam neraka. Kan seperti itu. Nah, walaupun para pendeta itu bagaimana tekniknya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa itu, tidak ada salah itu di mata Tuhan. Yang salah itu di mata kalian. Karena kalian anti kepada Yesus. Jadi kalian bilanglah salah. Itu gak apa-apa pendapat kalian. Nah, kalau menurut Ibu Darni, yang seperti itu memang harus penginjilan. Itu hanya untuk menyelamatkan manusia itu. Itu dari saya, dari Kolbi. Menyamar pun nggak apa-apa, Bu Darni ya. Menyamar sekalipun. Menyamar untuk kebaikan, sama dengan kalau pencuri masuk. Kalau pencuri mengejar si pria itu, udah datang dia ke rumah kita. Dia pencuri itu mau bawa golok, parang, mau dibunuh. Mana si laki-laki tadi? Dari sini. Pas mana mau aku ngasih tahu di kamarku. Oh di sana di rumahku, nggak mungkin. Oh ke sana aku rasa lewat. Kan bohong aku itu kan. Untuk menyelamatkan si laki-laki ini tadi. Begitu juga dalam penginjilan. Kenapa para pendeta itu seperti itu cara penginjilannya? Berbagai macam cara. Itu untuk menyelamatkan manusia itu agar tidak dibakar kelak di api neraka. Agar semua percaya bahwasanya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu dari saya. Silakan. Artinya Bu Darni mengiyakan diperbolehkan menipu, yang penting demi pemberitaan Injil ya. Asal jangan menipu, merusak orang gitu. Ini tidak merusak, menyelamatkan. Kami iya, jadi untuk pemberitaan Injil. Tadi kan saya bilang tuh. Spesifiknya adalah untuk pemberitaan Injil ya. Pemberitaan Injil boleh. Iya, kalian kan memang anti Kristus, tidak mau kalian diselamatkan. Tentu kalian bilang penipu kami, nggak masalah. Ya, namanya juga kita nggak bilang kita masalah. Berbeda. Nggak gini Bu, pisahkan antara ajarannya dengan caranya. Ini kan yang kita bahas sedang caranya. Kenapa harus menyamar menjadi Islam, ngaku Islam, supaya bisa masuk ke lingkungan tersebut, supaya bisa menyebarkan dari dalam. Ini yang kita pertanyakan gini. Sama seperti Paulus juga kan menyebar kemana daerahnya, dibuatnya seperti daerah itu supaya lebih cocok loh, supaya lebih akrab gitu. Nah itu menurutku ya, itu hanya trik-trik di dalam penginjilan. Karena Kristen tidak membawa agama, bila Kristen membawa Tuhan yang benar. Gitu. Ketika pun misalnya orang. Jadi aku nanya, Jeff, kamu setuju juga dengan konsep itu? Cara seperti itu memang diperbolehkan ya? Ya kalau dia memang sebelumnya RT6 ya RT6, tetapi kan berbicara Tuhannya siapa? Ya kan kalau misalnya kan secara kewarganegaraan KTP-nya RT6, betul nggak? Kemudian ketika ditanya imannya lalu Tuhannya siapa? Dia berhak, karena di dalam konsep Kristen agama itu nggak kecil kali suaramu Jeff, kecil kali. Mungkin perbaiki dulu. Nah, kita udah dapat poinnya. Ya, bagi teman-teman Kristen yang punya pendapat yang lain atau opini yang lain, silakan naik. Kita bahas hal ini. Tapi di sini kita nangkap ya. Ini penonton jadi saksi bahwa apa ya yang dilakukan oleh pendeta Yosua ini menurut Bu Darni. Sekali lagi ya, saya belum tahu apakah ini seluruh Kristen atau hanya Bu Darni. Jadi untuk sementara kita bilang menurut Bu Darni, memang ajaran Kristen itu seperti itu, memperbolehkan. Yang penting demi penyebaran kekristenan ya. Sekali lagi, yang penting bukan untuk mencuri uang orang, bukan untuk yang lain-lain, tapi untuk kemuliaan Tuhannya, untuk penyebaran agama Kristen, yes, diperbolehkan. Cocok Bu Darni? Bukan untuk penyebaran, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang sudah hilang gitu loh. Iya, menyelamatkan itu kan dalam artian bagi Kristen. Si Juli ini kan, contoh saya Jul sama Ibu Yuni kan, bagi kami itu jiwa-jiwa yang hilang. Kalian perlu kami selamatkan. Bagi kalian kan, jadi, bagi kami kan dengan enggak. cara Bagi apapun kan kami buat, yang penting kalian itu selamat. Itu. Dengan cara apapun Bu. Cara yang lebih ekstrim apa lagi Bu? Supaya Bu Yuni ini ikut Kristen. Ada cara lebih ekstrim? Ya, itu tadi kalau aku punya uang banyak ya menurutku gini, ke Bang Zeus, menurutku lebih bagus sih daripada apologet RT6 yang suka fitnah-fitnah tuannya orang lain dengan cara kejam, lalu melapor-lapor geruduk-geruduk. Kita nggak ada, kita jelek-jelekan. Oh iya, memang nggak boleh geruduk tuh ya. Kita itu dengan cara karena cuman meminta kepada Yesus untuk cukur rambut, digeruduk teman-teman, didatangin. Kasihan itu Ratu Entok, sadis nih. Minta geruduk, minta cukur aja loh. Bukan minta yang lain. Ya, cukur gitu. Bukan bilang itu kau itu gini, kau ini gini. Itu kan Jul. Itu apa? Kan yang mengelapor itu kan udah organisasi loh.
Loh, tapi organisasi Kristen, besar. Sekarang saya mengatasnamakan tanya Kristen. ke Bang Zeus coba. Coba saya Aku tanya sama ke Bang Kristen. Zeus, mana lebih baik menghina Tuhannya orang atau dia cuma mengabarkan Injil Oke, tanpa dengan cara menipu ya. memberitahu Jadi mana agamanya? lebih baik mengabarkan dengan cara menipu dengan menghina keyakinan orang? Ya, dua-duanya salah. Ya, Menipu bagi dua-duanya Kristen salah. itu nggak menipu karena orang Kristen itu tidak Iya. membawa agama. Oh, karena di Kristen nggak kenal konsep menipu gitu ya. Enggak lah, enggak boleh nipu. kan? Enggak, tidak membawa agama, tetapi mengabarkan Injil Tuhan siapa yang benar sebenarnya, bukan agama. Tapi ini Karena menarik. kita bagi Kristen agama itu nggak berlaku, agama itu nggak menyelamatkan bagi Kristen. Kalau Ya, karena kalian bagi kami, menurut bagi kalian kami seperti ini nggak boleh, tapi bagi kalian boleh ya sudah. binatang juga Islam, apalagi Adam juga Islam, semua Islam. Iya, ya karena memang Adam tuh Kami berserah. nggak pernah. Islam Iya, tuh kalau artinya kan kami nggak berserah. pernah bilang Adam itu agama Kristen, nggak pernah begitu. Loh, Islam. Tetapi Tuhannya siapa itu? Ya, terserah lah. Tapi oke lah. Yang penting kita dapat pengakuan. Ya, ini konfirmasi teman-teman. Bagi teman-teman yang tadi rekam, silakan disebarkan. Ya, ternyata memang begitulah saudara-saudara kita yang di sebelah ini. Ya, memang diperbolehkan Kok cara-cara. disebarkan? Biar sengaja kok ya Bang Zeus. Loh, nggak kan? Ini kan konfirmasi. Tadi kan aku nanya Budar nih. Budar nih yang mengkonfirmasi kan. Memang ajaran Kristen memperbolehkan cara-cara seperti itu. Kok aku pula yang salah? Kan kalian yang bilang boleh kan? Betul nggak? Kalian yang bilang boleh nih. Iya, Gimana, itu Bu? kan teknik-teknik dalam penginjilan. Nah, itu dia ya. Ada orang juga membagi-bagikan buku dengan gratis tanpa diminta bayaran, gitu. Macam-macam. Ya, betul. Kita sering juga ya. Dulu gereja saya itu sering dulu bagi-bagikan 430. Itu bukunya itu cerita tentang bukunya dalam bentuk gambar. Menarik itu. Itu kalau beli 100-an ribu lebih dulu. Ya kalau sekarang mungkin udah 300-400 karena tebal. Dan itu dibagikan secara gratis ke sekolah-sekolah muslim. Ya, dibagikan ke sekolah muslim supaya ya terpengaruh lah anak-anak muslim ya, karena anak-anak ini kan masih polos-polos. Kalau dia lihat Oke, buku-buku sekarang yang bergambar ini kan gantian. senang mereka. Oke. Sekarang gantian coba Bang Nggak, Zeus, dulu- aku nanya. dulu Menurut saya- Bang Zeus, Hmm. aku mau nanya, gantian coba. Menurut Bang Zeus, bagaimana pendapat Bang Zeus yang RT6, apologet RT6 suka fitnah-fitnah Tuhannya orang Kristen? Bagaimana pendapat? Oke. Apakah itu benar atau enggak? Ya kalau masalah fitnah-fitnah sekarang gini. Rasul kami juga Yang kan boleh. bilang apa? Palsu, sesat, kalian bilang. Nggak, yang Rasul boleh Paulus. menentukan itu fitnah atau enggak kan bukan kami. Pihak penegak hukum dong yang boleh menetapkan ini fitnah, pelanggaran hukum atau tidak. Kalau cuman standar kita ini kan beda-beda. Contoh, menurut standarku Bu Darni ini jelek. Menurut Bang Jeff, dia cantik. Ya beda-beda kan? Jadi susah gitu kalau kita pakai ukuran perasaan. Dan saya mau tampilkan sedikit. Ya dulu saya sama kayak Bu Darni ini. Saya merasa yang penting demi kemuliaan Tuhan semua diperbolehkan. Bahkan dulu saya ikut ini ya, ikut ambil bagian dalam menyumbang buku ini dan salah satu tim yang nyari donatur juga. Jadi dulu kami ada buku namanya nih, Before 30 Discipline Kids English Version. Oh ini yang English Version. Harganya 140.000, belum naik artinya. Ya isi bukunya gini dia. Nah, jadi dia berwarna gambar, jadi anak-anak suka. Jadi ini dikirimkan ke sekolah-sekolah ya, dan banyakkan itu ke sekolah muslim memang, ke sekolah muslim, dan biasanya kan anak-anak muslim ini kan nggak tahu gitu, nggak tahu kenapa, karena dia lihat kan Adam, Musa, Nuh, ya, dia pikir ini buku Islam gitu, kan sama nabi-nabinya dengan Islam dan ceritanya hampir mirip gitu, ya, cuman ya kita tahulah ujung-ujungnya di situ menceritakan bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi dari Adamnya sama, cerita Adamnya sama, ya cerita Nuhnya sama, cerita Musanya sama. Nanti bedanya waktu di Yesusnya. Ya di Yesusnya, Yesus itu Tuhan. Dan itu dibagikan banyak teman-teman, ya. Dan cukup berhasil sih untuk mempengaruhi orang-orang. Belum lagi konsep-konsep seperti mengajak anak-anak Muslim untuk menyanyi lagu rohani ya. Kalian bisa lihat, kita dulu sering dapati teman-teman kita Kristen ini memang pintar, kita harus akui. Tadi Bu Darni udah bilang ya, diperbolehkan. Mereka tuh misalnya contoh, mereka masuk ke daerah yang 99,9% itu Muslim. Mereka masuk dengan cara apa? Buka poliklinik. Di bawah buka poliklinik dan itu gratis. Bayangkan, mereka kasih gratis.
Saya dulu pernah ikut di dalam, satu poliklinik itu biaya operasional 100 juta, kalian bayangkan. Gereja ngasih 100 juta secara cuma-cuma. Keluar duit 100 juta. Itu. Untuk obat. Bukan itu hanya dari gereja itu, Jul. Itu donatur ada itu. Iya, Itu- donatur itu ada, kan lewat khusus itu lewat untuk yayasan mencari gereja. donatur. Ya. Jadi Harus dibuat ada poliklinik. pengorbanan lah penginjilan, Jul. Betul. Penginjilan itu harus ada pengorbanan. Uang, tenaga, semua Namanya- waktu. Kok Ya. kiranya, Jul? Enggak, aku mau cerita dikit. Namanya Kak, Bang, siapa namanya Bang? Ya, enggak, aku cerita dikit dulu. Siapa Bang host? Ya, jadi aku cerita dulu. Waktu itu mereka buka poliklinik, ya. Terus di atasnya itu dijadikan les. Les untuk warga kampung itu anak-anaknya, ya, dikasih les secara gratis juga. Secara gratis. Jadi benar-benar itu berobat gratis, anak-anaknya les gratis. Itu dilakukan. Anak-anaknya diajak menyanyi lagu rohani. Diajarkan tentang kekristenan. Mereka mungkin belum sadar saat itu ya, kalau mereka tuh sedang sedang coba dimurtadkan. Karena memang anak-anak ini kan polos. Anak-anak ini polos dan itu dilakukan sampai ke satu titik, ya, pekerja-pekerja ini minta kepada penduduknya izin pendirian gereja. Izin pendirian gereja. Mereka bilang kan selama ini mereka nggak punya gereja, jadi mereka mau beribadah susah. Ya, jadi mereka minta, boleh nggak mereka dirikan gereja? Karena warganya udah terlanjur hutang budi, ya udah mereka ACC kan. Mereka ACC. Tapi ada ormas Islam yang turun ke sana mengatakan jangan kasih gitu kan. Nah, terakhir ormas Islamnya yang kena marah sama warga, terus ormas Islamnya curhat sama saya, cerita sama saya, minta pendapat saya. Saya bilang ya kalau udah seperti itu mau gimana? Kita harus akui, kita udah kalah di situ. Kita harus akui gitu kan, mau gimana lagi? Mereka sudah mengakar di sana, mereka sudah dapat hati dari masyarakat, ya sudah. Itu yang terjadi, mau gimana lagi? Ya ini mungkin jadi pelajaran buat kita juga agar lebih peka kepada saudara-saudara kita. Ini kan ya karena kita membiarkan ya, selama ini kita terlena, merasa kita mayoritas, anggap remeh, ya terakhir jadi seperti itu. Dan akhirnya gereja tuh berdiri. Dan memang cara-cara seperti itu banyak dilakukan oleh kekristenan karena mereka mengutip misionaris-misionaris zaman dulu. Contoh Normansen. Kenapa Normansen itu bisa berhasil di Tanah Batak? Sementara senior-seniornya tuh mati. Ya sampai ada yang dimakan, kan gitu. Normansen tuh masuk pendekatannya yang sama. Dia jadi dokter, obati aku orang tanya. dulu. Aku tanya, Bang Zeus kan beriman ya, punya Tuhan. Coba aku tanya, kalau misalnya banyak yang murtad, Bang Zeus takut nggak? Takut ya? Enggak takut, aku mau yang Pendapat murtad Bang aja, Zeus silakan aja. Cuman kita ini kan melihatnya lucu gitu. Cara-cara pemurtatannya tuh dengan cara ya menurut kami licik gitu. Menurut kami licik. Kalau menurut kalian Ya itu namanya takut. Ya kalau memang nggak takut nggak masalah sih menurutku. Kalau memang kalian merasa Tuhan kalian ada, Tuhan kalian itu benar, ya gak usah takut lah. enggak, Bang. Bedakan antara takut dan ini melanggar hukum. Karena jelas sebenarnya nggak boleh gitu, Bang. Kalau di Indonesia tuh nggak boleh secara hukum. Ini pelanggaran hukum. Apa yang melanggar hukum? Apanya yang melanggar hukum? Abang nggak tahu bahwa tidak boleh menawarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Siapa yang menawarkan agama? Abang salah paham tentang misionaris. Misionaris itu hanya mengabarkan Injil. Injil itu hanya berdiskusi aja. Injil itu seperti ini loh. Itu aja. Inilah saya bilang ini kan standarnya beda. Dari googling. Menurut kalian itu bukan mengajak ya? Menurut kalian bukan menawarkan. Bentar, Bang Zeus. Bang Zeus coba googling arti misionaris itu bukan nggak pernah ditulis misionaris adalah mengajak orang RT 6 jadi Kristen. Nggak ada mengajak. Nggak, mereka cuma pergi ke suku pedalaman hanya membawa berita aja, mengabarkan Injil aja, nggak ada ngajak-ngajak orang jadi Kristen, nggak begitu. Bang Zeus salah paham tentang misionaris. Ya itulah saya bilang. Ini kan perbedaannya mengajak ya sama menawarkan ini kan. Cobalah saya tanya. Nggak ada yang menawarkan, Bang. Misionaris itu nggak orang Kristen itu nggak mau ngajak-ngajak, nawarkan nggak mau. Itu cuma kasih tahu loh, Injil itu seperti ini, udah gitu aja. Ya masalah paham itu. Ya terserah lah. Ya karena kan ini bukan kita yang nilai sekali lagi. Ya biarkanlah penonton, teman-teman yang menilai ya. Tapi kita dapat kok poinnya bahwa memang seperti itulah cara kalian dan didukung oleh orang-orang seperti Bu Darni, Bang Jeff dan sebagainya. Oke, mungkin ada teman Kristen yang lain yang punya pandangan yang berbeda. Karena kita lihat agak beda loh, Katolik itu lebih elegan. Katolik itu nggak pernah ngotot seperti itu ya, cuman ya ngomong udah selesai gitu. Tapi
mohon maaf, yang Protestan ini memang lebih agresif. Shalom, selamat malam. Shalom, shalom. Ya, gimana Bang Yosua? Shalom. Soalnya namanya sama juga nih, Yosua pula. Jadi memang gimana? Alkitab dikatakan, kata Yesus setelah naik ke sorga, jadikanlah semua muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, jadi memang diperbolehkan ya, menurut Bang Yosua setuju juga ya? Ya, kita harus bersaksi, menyaksikan cinta kasih Tuhan, supaya yang belum terselamatkan boleh beroleh hidup yang kekal. Oke. Oke, jadi memang harus seperti itu Bang Yosua. Bahkan menurut Bang Yosua itu nggak menipu kalau gitu Bang. Kalau menipu sesuatu yang tidak ada tertulis di Alkitab, saya adakan menjadi ada. Maka celakalah orang yang demikian, kata Yesus. Oke, jadi menipu itu cuman standarnya Alkitab, bukan hukum negara. Ya, menipu hukum negara ya menipu. Kan hukum Nggak, negara, kalau di negara nggak diperbolehkan, tapi di Bible diperbolehkan. Dasar-dasar dan hukum, dan Anda tidak boleh keluar dari dasar hukum negara. Oke. Dasar hukum negara kan tidak memperbolehkan menyebarkan agama tadi itu yang pertama. Terus menipu. Menipu itu kan kalau kita tahu Bang. Contoh nih, aku tanya Bang Yosua. Kami menyaksikan, Anda tidak menerima, itu tidak ada apa-apa. Nggak, kan sering kita dapati misionaris itu tertangkap basah Bang. Sebentar. Ada dikatakan beritakanlah Injil ini ke seluruh dunia. Maka itu baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, jadi gini Bang. Yang lain silakan menanggapilah. Saya ilmunya terbatas juga. Ya, jadi kan kita sering mendapati misionaris itu keciduk. Tadi kayak gitu. Nggak apa-apa. Tapi si Zeus yang ngeyel. Loh, aku nggak ngeyel. Yang nipu ini, tunggu, Zeus, yang nipu gini. Udah jelas-jelas ditulis di dalam Alkitab, Yesus disalib. Terus ada pengabar nanti yang mengatakan Yesus tidak disalib. Itu baru penipu. Itu kan beda pandangan. Kecuali ada bukti. Kecuali ada bukti bahwa ini Yesus di abad disalib. ke-7, sedangkan Kristen kan sudah abad pertama. Abad ke-7 moro-moro tidak diakui itu yang tidak disalib. Ya, jadi gini, boleh aku ngomong dulu ya, jangan dipotong. Ya, jadi standar kebenaran itu adalah fakta. Bukan siapa duluan. Kalau bicara siapa duluan, agama yang sebelum Kristen juga banyak. Ini ya. Terus contoh nih, penelitian hanya Isa Bang, boleh aku ngomong nggak Bang? Bersama. Kalau kita bicara, contoh nih, ya, di Indonesia tuh sering ditemukan misalnya peninggalan. Ya, sehingga kita mengatakan bahwa kerajaan tertua di Indonesia adalah Tarumanegara. Dulu dikatakan kerajaan tertua adalah Tarumanegara. Terus ditemukan lagi bukti arkeolog bahwa yang lebih tua ternyata adalah Kutai Kartanegara. Direvisi jadinya. Bahwa yang tertua adalah Kutai Kartanegara. Apakah yang merevisi ini salah? Ya enggak, karena berdasarkan data, bukan asal ngomong. Bisa dibuktikan. Ya, terus nanti kalau ada penelitian lagi, terus ada ditemukan lagi hal baru, ya mungkin akan berubah karena ini dinamis. Hal seperti ini dinamis. Sekali lagi masalah pandangan siapa yang disalibkan, itu kita beda iman. Ya udah, hargai. Orang Kristen merasa itu Yesus, ya. Orang Islam mengatakan bukan Yesus, ya silakan gitu kan. Itulah kita beda iman. Betul nggak? Masing-masing berpegang pada hal itu. Kita nggak lagi bahas iman di sini. Iman itu udah selesai. Yang kita bahas ini, menurut kami ini pelanggaran, tapi menurut orang Kristen bukan pelanggaran. Menurut orang Kristen ini bukan menipu. Ya kalau ditanya dia, kamu agama apa? Oh saya Islam. Padahal dia Kristen. Ngaku Bang Islam Zeus demi menyebarkan. Tahu arti sejarah nggak Bang Zeus? Astagfirullah. Bang Zeus tahu nggak arti sejarah itu apa? Bang, kita jangan mutar-mutar loh. Kita ngomong yang terjadi aja nih. Supaya balik lagi ke poin yang tadi nih. Artinya menurut kalian, walaupun dia adalah Kristen, tapi dia menyamar jadi Islam, ditanya, agamamu apa? Saya Islam, Pak. Demi menyebarkan agama Kristen ini, diperbolehkan. Ya sudah, clear. Kita setuju, kalau kalian memang mau seperti itu, kami terima. Tapi faktanya nggak ada. Anda jangan menarasi tidak ada bukti. Coba, di mana yang berkata udah mengaku demikian? orangnya kok. Yang mana? Astagfirullah. Siapa? Abang nggak nonton artinya ya. Abang nggak nonton dari awal. Yosua, ada seorang pendeta namanya Yosua. Duh, kok? Loh, nama pendeta Yosua kok. Gimana? Tadi kita udah putarkan. Itulah abang mungkin baru naik. Nggak baru tahu. naik. Iya. Kan jadi mutar-mutar saya kalau disuruh ulang-ulang lagi.
Nah, itu kan oknum, Bang. Tidak bisa digeneralisasikan semuanya begitu. Tidak. Itu oknum. Ya. Oh, itu Jadi oknum. nggak semua. Tapi tadi Bu Darni bilang nggak apa-apa. Bu Darni bilang nggak apa-apa. Bukan, Bu Darni bilang, teknik-teknik penginjilan banyak caranya. Ada orang berbaur dengan contoh dia Menyamar. agama Islam. Kayak tadi Iya, kan menyamar dia jadi bilang, agama Islam. bisa Nggak dia apa-apa. berjilbab. Tapi kan nggak dipaksa orang Islam itu masuk ke Kristen. Nggak ada dipaksa. Kita hanya mengabar. Karena itu kan udah perintah Yesus. Pergilah. Kabarkanlah. Kan gitu. Ajarlah mereka. Baptislah mereka. tapi kita dalam nama bersyukur ya. Bapa. Itu udah Iya. perintah Yesus. Wajib Tapi aku agak kami bersyukur satu bekerja hal sih. seperti itu. Kalau kami nggak bekerja, nanti kami nggak ada tempat di surga. Oh, tapi udah pasti dapat. Kok masa nggak ada tempat lagi Bu Darni? Ya, kita juga harus sesuai dengan apa yang diinginkan Yesus. Disuruh Harus kita kerja menginjil. juga Enak-enak kau mau goyang-goyang kaki di rumah. Gitu, tanpa menginjil. Harus kerja lagi. Harus ada bekerja dong. Oh, mantap, mantap, mantap. Gitu. Mantap, mantap Bu Darni. Lanjutkan. Iya. Pantesan ya. Tenaga. Tengok ya, bayangkan. Inilah ntar lagi kami mau buat KKR. Contoh, di bulan 6. Sementara gereja Pancur Batu, miskin-miskinnya kami. Berapa keluarga lah kami. Kita kalau mengadakan KKR kecil di daerah orang, mengeluarkan dana loh, Pinomat 15 juta. Membayar jambur, membayar keamanan, kita minta permisi lagi apa inden itu, bayar parkir nanti kalau orang datang, kasih hadiah sama anak-anak kalau anak-anak itu mau datang untuk bernyanyi-nyanyi. Para ibu-ibu kalau hadir tiap malam kita kasih hadiah. Pakai pengorbanan penginjilan itu, Jul. Kok kira tangan kosong? Iya, betul, betul. Gitu ya. Ya tahu kami kok. Itulah kenapa banyak sekali orang-orang yang akhirnya murtad karena ya itu, karena yang ditawari Bu Darni tadi itu kan bukan tangan kosong soalnya ada isinya. Iya. Keluar uang kita nggak dapat duit. Tapi memang harus begitu. Kita harus mengorbankan jiwa dan raga dan uang pun untuk penginjilan. Tapi kita Menyebarkan bersyukur, keselamatan itu. Saya Agar bersyukur. kau Julis terselamatkan gitu. Saya bersyukur di Islam kita nih nggak krisis identitas. Ya kita nggak perlu harus menyamar-nyamar ya, kita pede gitu kan. Coba tanya umat muslim. Terus itu siapa? Ustadz yang dari S3 dari Vatikan itu siapa itu coba? Mana aku tahu siapa bang? S3 dari Vatikan ternyata dicek bukan. Siapa itu? Nggak tahu aku bang, siapa? Abang nggak nyebut nama, mana aku tahu. Ya Loh udah. kalau aku tadi kan nyebut Bang. nama, pendeta Yosua. Aku kasih lihat videonya. Abang cuma ngomong apa nih? Coba. Iya. Udah kalau Anda udah nggak tahu nggak apa-apa. Ya udah, jadi nggak apa-apa. Kita kan ikuti tadi cara kalian. Intinya ya kami masih senang kalau kami nggak pernah krisis identitas dan terbukti di medsos ini, di TikTok ini, kalau kalian lihat ya, ada Muslim naik ditanya sama orang Kristen, bang agama Anda apa? Dia pasti akan bilang saya Islam. Coba kalau yang Kristen, agama Anda apa? Islam, menyamar dia, padahal dia Kristen, nyamar jadi Islam. Kalau enggak nanti ada yang bilang apa? Saya tidak beragama, saya tidak beragama. Tapi saat bahas agama, dia setengah mati belain kekristenan. Ketahuan nipunya, kan udah sering ya. Pertama awalnya pura-pura Islam, Anda kalau kata dibahas, ketahuan gitu. menipu, sebentar, kalau Anda menggunakan kata menipu, coba cari namanya Ustadz siapa yang lulusan S3 dari Vatikan. Padahal di Vatikan itu nggak ada ngeluarkan S1, S2, S3, Bang. Nggak ada. Tapi diterima oleh Anda. Itulah penipu. Kapan aku terima bang? Buktinya aku nggak Itulah kenal. penipu. Maka itu dia berbicara ke sana ke sini mengatakan aku ini S3 dari Vatikan lulusan ini. Dicek nggak ada. Itulah penipu. Bang, abang kalau ngomong, abang yang tunjukkan dong. Masa abang yang ngomong, abang yang suruh saya tunjukkan? Ini kan lucu. Kalau saya, dari dulu ya, saya ngomong, saya tunjukkan. Itu fair bang. Ini abang yang ngomong, tiba-tiba abang yang suruh saya tunjukkan. Kalau gitu saya juga bisa bilang, ya ada itu. Ya ngaku-ngaku. Dia ini adalah anak dari Raja Arab. Nah, bisa aja kan? Abang tanya, mana? Ya carilah. Pura-pura Tuh, Raja nggak Arab tahu. yang mengaku. Gitu. Anda pura-pura nggak tahu. Bang, kan udah saya bilang, kami tidak mengakui orang seperti itu artinya. Sehingga nggak terkenal. Betul nggak? Apa sih? Anda yang ngomong, tapi Anda suruh orang itu nggak datang. Jul, maunya begini loh. Maunya kalau ada penyebaran penginjilan kayak gitu, ya diizinkanlah. Karena itu mengabarkan kebaikan semua.
Tapi yang harus kita gusur perjudian, pelacuran. Itu baru diusir. Tapi penginjilan nggak apa-apa ya? Untuk mengabarkan Injil, itu mengajari anak-anak muda itu agar berjalan di dalam kebenaran. Aku heran, yang seperti itu diusir. Tapi nanti klub malam kalian bebaskan. Kalian boleh bebaskan. Perjudian dibebaskan. Nah, itu baru kalian usir. Itu baru gentleman. Ini masa orang-orang yang diajarkan kebaikan mau diusir? Itu herannya aku masyarakat Indonesia ini. Yang aneh-aneh dirajia sama ormas Islam, yang backingin siapa? Pemiliknya siapa? Coba lihat gitu. Itu kan udah ranahnya pemerintah. Itulah hancurkan. Bisa nggak, berani nggak? Masa yang mengajari Bang Gius, gimana ormas di-backing oleh pemerintah? Mana datanya? Anda sedang menfitnah pemerintah. Ayo. Kan saya bilang. Sekarang gini, saya ada bilang pemerintah nggak? Saya bilang itu kan ranahnya pemerintah menutup yang seperti itu, bukan ranahnya kita kan? Bisa nggak kita nutupin orang punya usaha? Juga bisa, rakyat juga bisa. Hah? Apalagi mayoritas. Gimana caranya? Contoh nih, ada budaknya tadi bilang orang itu udah dugem-dugem, istilah lain nanti didugem itu, berjudi, merusak keluarga, itu baru dihancurkan. Ini menginjilnya orang, mengajari anak-anak muda itu agar berbuat kebaikan. Jangan mencuri, jangan ini, jangan ini. Semua kita ajarkan itu di sana. Ini kita diusir. Coba lihat ya. Aneh kan? Coba lihat nih. Kita bicara realita. Ya. Coba Bu Darni kita ketik ya. Misalnya ormas Islam. Turun dulu ya. Semua selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Kita tulis misalnya ormas Islam demo tempat judi, pasti ada nih. Nih, kita contoh, saya open cam ya. Nah itu bagus, itu mantap. Islam tuh sering Bu, tempat-tempat maksiat ya. Nih, ormas Islam demo tempat judi, ada nih. Banyak ormas Islam yang marah nih. Federasi Mahasiswa Muslim berencana demo dugaan tempat judi. Kok pada turun teman-temanku yang Kristen? Karena mereka kalau ngomong data nggak bisa. Ya, terus ormas Islam demo tempat prostitusi, pasti banyak nih. Prostitusi. Oke, kita lihat nih beritanya nih. Nih, ormas Islam tuntut perda anti prostitusi. Ya, ormas Islam tuh sering Bu nih. Nih, ormas Islam tidak setuju nih dengan ada tempat-tempat yang begini nih, lihat nih. Oke, kalau ormas Kristen pernah nggak? Coba kita search. Bro Host, saya mau tanya. Saya tadi naik karena saya dengar ya. Siapa yang bilang bahwa orang Kristen itu menyamar? Siapa yang bilang bahwa bisa menipu? Siapa? Itu budak ini bilang boleh. Bukan loh, John. Itu nggak ada siapa yang bilang menyamar. Kita host. Saya pengalaman yang suka menyamar itu justru. Diam dulu Bang, kita selesaikan satu-satu dulu. Kalian kok suka kali nimpa-nimpa? Iya, saya selesai satu. Astagfirullah, kok nggak tertib banget nih. Ya, ini tadi kan diminta sama teman kita tuh. Tadi ormas Islam udah kita buktikan ya. Islam itu tidak setuju prostitusi, judi, dan sebagainya. Seperti permintaan Bu Darni nih. Kalau ormas Kristen ada nggak nih? Ormas Kristen demo tempat judi. Iya, orang Kristen mana bisa demo, minoritas. Gak bisa loh, Jul. Kau ini tapi itu siapa di demo? Nggak ada, Bu. Nggak bisa demo Kristen. Kristen ini sedikit. Nggak ada, Bu. Gimana nih? Orang Kristen nggak pernah rupanya. Berani dong orang Kristen demo. Lucu kau. Yang mayoritas lah yang berani. Astagfirullah, artinya nggak ada ya? Kalian. Nah, artinya tadi kita sepakat nggak ada karena tak berani, karena kami sedikit. Oh, tapi kan lucu Bu Darni. Yang di demo boleh sembarangan orang Kristen di Indonesia ini kan. Loh, kalau kalian Ratu kan Entok di demo, boleh. Ratu Entok di demo bisa. Itu kan organisasi yang mendemo itu, bukan orang-orang Kristen. Lah, organisasi ini ibu suruh lah untuk mendemo tempat prostitusi, kan bisa juga. Ya, ada juga kan mereka itu sebagian. Loh, ini gimana ini? Ya, di media sosial kadang ada. Nih, aku kasih lihat nih buktinya. Begini aja, Jul, begini aja. Kita sama-sama mendukung. Nih, demo. Udah, tunggu, Jul. Kalau untuk kebaikan kita dukungnya. Kalau ya, teman-teman Kristen Islam,
Kami mendukung dan bagus sudah itu. dibuktikan, Kami Bu, bukan juga- ngomong. Oke. Kalau kami bukan omon-omon, tapi kami buktikan ada tuh umat begini, Islam Jul. yang melakukannya. Justru yang kebaikan-kebaikan ini, mari kita bergandengan tangan. Nah, itu dia. Kalau yang Kristen, Itu dong. contoh di Manado, di Indonesia Timur, mereka mayoritas. Tapi nggak pernahnya mereka demo tempat prostitusi, nggak pernahnya mereka demo tempat perjudian, nggak ada, Bu. Gimana ini? Ibu yang tadi bilang. Nggak tahu, aku nggak berani ngomong kalau nggak tahu aku, Jul. Nah, ya udah. Jadi jangan ngomong gitu, Bu. Kita sudah buktikan ya, umat Muslim. Enggak, tadi tentang penginjilan ini tadi kita. Kalian bilang kami cara-cara penipuan. Itu bukan menipu, itu cara-caranya biar bisa beradaptasi ke semua rakyat. Itu dia dibuatlah caranya berjilbab, bukan nipu. Supaya bisa beradaptasi. Ya udahlah, kita punya perbedaan pendapat soal nipu ya. Bagi kita nipu, bagi Bu Darni dan teman-temannya itu bukan nipu. Ya sudahlah, mau Bukan gimana lagi? nipu, gitu. Ya. Betul. Ya, kita tanya pemerintah aja lah kalau gitu kan. Ujung-ujungnya kan yang jadi hakim itu kan penegak hukum. Betul nggak? Itulah saya sarankan nih, mulai sekarang nih buat teman-teman Muslim ya. Kita tuh sering sekali gini kejadian. Misionaris kedapatan, benar nggak? Sering kan? Kalian lihat video-video misionaris ketangkap terus mereka cuman tanda teken materai dan mengatakan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu, dilepasin. Besoknya dia buat lagi di tempat lain, ya, dia buat lagi di tempat lain. Mungkin lebih bagus besok kalau dapat misionaris seperti ini, udah serahkan ke pihak berwajib, biarkan pihak berwajib yang menentukan akan diproses atau tidak. Ini saran nih buat teman-teman ya di seluruh Indonesia, sebarkan ini, kasih tahu kalau ketangkap misionaris lagi, jangan lagi kalian hanya damai dengan teken di atas materai. Serahkan kepada pihak berwajib, biarkan pihak berwajib yang menentukan ini melanggar hukum atau tidak. Setuju ya, Bu? Ya gini, Jul, karena ini mayoritas aku no komen ya. Kalau masalah-masalah kayak gitu, itu kan kalian yang menentukan. Oh, karena kami kan sedikit di Indonesia. Jadi Ibu Darni nggak bisa banyak ngomong. Nah, aku hanya usulan, boklos kayak kalau untuk pengabaran Injil, ya biarkan. Karena kan kami juga mengajarkan kebaikannya. Nggak kami ajarkan anak-anak muda itu untuk merusak negara ini. Nggak ada. Tapi menurut ya. kami, Bu Darni mengajak kepada kesesatan. Kan pandangan kita Ya beda. udah, terserah. Dia memang namanya kita juga beda agama. Padahal Beda agama, ya tunggu. betul kan? Kau dengar sebentar. Kau dengar ya. Muhammad berkata di dalam HR Abu Daud hadis nomor 3054, ingatlah bahwa barang siapa yang berbuat jalim kepada warga non-muslim atau mengambil sesuatu darinya tanpa kerelaan darinya, maka aku, Nabi Muhammad, akan menjadi lawannya kelak di akhir kiamat. Ayo, Ya. gimana Ini kau? kan sesuai hukum, Bu. Kan pemerintah. Kalau mau bilang jahil, pemerintah dong Gak tanya. ada boleh kalian ganggu kami umat Kristen kata Nabi Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau lakukan Gak kejahatan, nggak boleh boleh. diributkan, Ini Bu. ayatnya doh. Bu, kalau melakukan Nabi kejahatan, Muhammad nak lawan kalian di akhir zaman. Oke. Kami Kalau pembela orang kami nanti Kristennya Nabi melakukan Muhammad. kejahatan, kalau orang Kristennya melakukan kejahatan dibiarkan juga. Kan sudah dikatakan Nabi Muhammad di sini kan. Jangan kau ganggu di luar non-muslim. Termasuk melakukan kejahatan. Mana ada melakukan kejahatan orang Kristen kalau penginjilan. Bu Darni ini yang dimaksud Mengajarkan tuh. kebaikannya, bernyanyi di Bu Darni. sana. Bu Oke, Darni. ini ada tunggu Bang, aku mau nanya lagi nih Bu Darni. Ini tadi kan Bu Darni menyinggung masalah prostitusi, judi gitu ya. Nah, ini kan sering juga terjadi Bu di Lapo Tua. Mohon maaf ya, tanpa menyinggung tapi kan ini realita. Ya di Lapo Tua itu kan sering orang main judi, betul nggak Bu Darni? Tahu aku nggak pernah ke Lapo Tua. Nggak, Bu Darni tahu nggak Lapo Tua itu sering dijadikan tempat judi? Nggak tahu aku Jul, nggak pernah aku ke Lapo Tua. Tapi- Tauku orang di situ minum tua. Tapi Bu Darni bilang dulu suami Bu Darni gitu ke Lapo Tua. Mana ada aku bilang suamiku ke Lapo Tua. Oh, ya udahlah. Dia mau minum di rumah dibawanya tua itu, dibawanya tua itu. Kalau ke tua aku nggak pernah aku datangi. Kenapa double ini Jul? Nggak tahu di si Fajar ini. Aku turunin aja lah, soalnya feedback dia. Oh, jadi kalau yang kayak gitu Bu, misalnya nih ada tempat ya yang menjual minuman keras tuh, dan juga di situ orangnya main-main judi itu. Kira-kira perlu dibubarkan nggak? Kami di gereja Masyihat Advent hari ke-7 haram tua, nggak boleh. Ya, kenapa nggak Bu Darni suruh tutup gitu kalau gitu? Gimana bisa? Mana ada hak kita menutup itu? Tadi Bu suruh, tadi Bu Darni bilang Itu harusnya yang harus kita haknya lawan orang mayoritas. itu.
Apalagi admin kan sedikit. Gimana sih, Lempar kok tanggung jawab aja kerja ibu nih. yang mayoritas Standar lah yang ganda, Bu berperan di Darni. situ. Lempar tanggung jawab ke kami terus aja gitu. Kayak kami lah, Darni contoh standar Pancur ganda Batu. loh. Tunggu dulu, di Pancur Batu kami 10 rumah tangganya. Macam mana kami mau menutup tua orang itu mayoritas, contoh. Macam mana kita menutupnya itu? Nggak bisa kan? Ya udah Yang ibu penting aja di umat ajaran muslimnya. di ajaran kami diharamkan minum tua, nggak boleh. Ini kan lucu Bu Darni. Tadi kita disuruh, ya kita lawan yang seperti itu. Tapi gitu Ya, disuruh lawan. dia yang maju, disuruh dia yang maju, oh kami kecil, jadi lu aja yang maju. Kekampret orang kayak ini. Memang iya kan? Coba kalian lah ke Amerika sana. Bisa kalian bergerak di Amerika? Nggak bisa kan? Nggak Coba gitu lihat. juga Bu Darni, nggak gitu Nah, juga. Jadi ini mayoritas tadi Bu kan Darni Indonesia. Kami berhak Iya. lah ini orang Indonesia tong membuat suatu peraturan. Katanya Bu Biasa Darni itu. bahu-membahu Itu maklum kita. dalam Nggak salah itu. kebaikan. Memang begitu. Iya, katanya tadi bilang bahu-membahu dalam kebaikan. Tapi kalau Iya. menentang judi kan juga suatu kebaikan. Kenapa nggak Iya. ditentang juga? Padahal kan Kalau pelakunya ibaratnya juga diminta orang-orang tanda itu tangan sendiri. Bu Darni, aku ikut tanda tangan dong. Iyalah, Jadi karena kan lucu, di agama standar kami juga ganda, dilarang kata itu. Nggak boleh. Dilarang. Itulah di aku agama bilang kami. dari tadi kan, ujung-ujungnya standar ganda aja mereka ini. Giliran Mau dirty enaknya aja, job, aku bilang. iya, giliran dirty Mau job, enaknya nggak aja. bisa Muslim. Demi kebaikan Bukan enak mereka saja. sendiri, Bang. Kita juga kan harus bijak mengambil sesuatu tindakan, nggak boleh sembarangan. Kalau kita mayoritas enak, apalagi berbau yang tidak benar. kita Semua berhak, cakap kalian lah, kita ini namanya bawa semua massa. cakap kalian. Idih. Kita bawa massa. Contoh, kalian ajak Buktinya, kami. Kami Ratu mau. Entok bisa dia bawa masa. Coba lihat ya, Ratu Entok mereka Karena bisa bawa masa. Ratu Entok. Kan dia sudah melanggar, ibaratnya membuat gambar-gambar Yesus. Nah, Kan yang Yesus kan Tuhan itu yang kami. perjudian itu, yang lapo tua itu kenapa tidak nggak bisa? melanggar, Bu. Judi kan melanggar juga, kenapa ibu nggak Jadi emang suruh? peraturan, Bu, emangnya. Beda kalau hanya minum Beda apanya, sekedar Bu? tua Dalam kan hal apa? masih Dalam kami kan. standar ganda. Kalian lapor kami kan? Itu kan sudah menyangkut nama Bu. Tuhan. Itu udah menyangkut memang. Bu, Tuhan. kalau masalah hanya minum tua, melapor, Bu. Tanya saya paling pengalaman, Bu. Saya kalau dilaporkan hanya di 4 minum Polda. tua, belum ada itu undang-undangnya di dalam pemerintahan negara kita. Kalau menghujat agama orang ada. Tempat Gimana perjudian, Bu, tempat perjudian yang kami maksud. Perjudian itu juga kan mayoritas itu dengan pemerintah yang berhak menentukan. Jadi Bu Darni sebagai warga negara Indonesia juga nggak mau gitu. Seolah-olah Kalau sudah diminta, karena kalau sudah jumlahnya diminta dikit tanda gitu. tangan, Agama kalau sudah Advent yang diminta beragama tanda tangan, Advent itu sendiri cuma bagaimana sedikit, Bu kami nggak Darni ikutan gitu setuju maksudnya. perjudian ini dimusnahkan? Katanya coba minta tanda tangan, saya teken. Standar ganda loh Ibu ini memang. Kan ku bilang ku ikutin, ku teken. Apanya? Di mana standar gandanya? Kan ku teken, ku bilang. Begitu menggeruduk Ratu Entok, Ibu langsung Itu sudah menyangkut tapi nama begitu Tuhan orang yang tempat loh, gimana sih perjudian, kalau itu? Ibu langsung Itu enggak sudah loh. menyangkut Saya kan beda dengan sedikit. perjudian, beda dengan Tuhan. Tuhan itu sensitif, itu sudah ada di undang-undang negara, tidak bisa menghujat agama orang lain. Jadi Tuhan orang perjudian lain. boleh Bu? Jadi perjudian itu boleh? Disahkan kan ada, disahkan itu. Siapa yang mensahkan Bu? Buktinya Nggak ada, Bu. Nggak ada Mengesahkan perjudian Bu. disahkan. Coba mana Ya, mana aku mana nggak mau, datanya, aku nggak mana mau ranah kayak undang-undangnya gitu, yang jangan kau mengesahkan pancing aku. No perjudian, comment Bu. ya, Jul. No comment kalau tentang itu. Ibu, kalau hukum dan perundang-undangan yang mengesahkan perjudian di mana Bu? Coba boleh tahu saya Bu. Nah, kok Udahlah, udah kan yang dari sini tadi Kak, katanya kita boleh. nggak perlu memaksa gini Kak. Kita biarkan aja. Kalau saya sih tipikalnya ya udahlah. Kalau mereka nggak mau ngomong lagi ya udah. Yang penting kita udah dapat poinnya. Kalian, ya, yang ini penting kan si perempuan ini kan mau memancing-mancing aku. nggak. Yang penting Mancing kita aku udah supaya bicara dapat. aku melewati gimana? target Kan supaya Ibu aku sendiri bicara. yang katanya membolehkan Nah, negara, brengsek kau. membolehkan Kau perjudian. nggak tahu aku kelician kau itu. Waduh, jangan Licik gitu Bu. kau kan? Jangan gitu Bu. Ibu sendiri yang bilang boleh perjudian di negara ini ada disahkan. Di mana hukumnya Bu? Bukan Undang-undangnya aku yang bilang itu mengesahkan. tadi boleh ya. Bukan aku yang ini boleh. bisa dibuka ya, itu Bu, rekaman wilayah omongannya, pemerintah Bu. itu menggusur itu. Para moderator Wilayah dan pemerintah host bisa menggusur memutar itu. kembali Sampai obrolan bicara di sini. kau. Tunggu, lucu nih Bu Darni bilang. Bu Darni bilang itu wilayah pemerintah yang boleh menggusur. Lah tadi aku udah bilang kayak gitu. Bu Darni bilang ya kalian demo lah. Tadi kan gue bilang gitu. Ya itu urusan pemerintah, kan pemerintah yang boleh menutup. Bu Kan Darni tentang penginjilan. Kalian bilang kami menipu secara kami penginjilan. Bukan menipu itu. Itu
cara-cara kami untuk berbaur kepada semua orang. Dibuatlah seperti itu. Menyamar jadi tekniknya. muslim itu Bukan menipu atau menipu bukan, itu. Bu? Bu, Kenapa kalian lari-lari jadi Muslim dengan cara kepergian? seperti itu. Kristen nih, Bu.